Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah, di mana materi kuliah saya hari ini tentang manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kepada seluruh mahasiswa untuk senantiasa membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, kita akan mulai perkuliahan hari ini tentang pengenalan sejarah-sejarah lahirnya MSDM. Jadi manajemen sumber daya manusia ini bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak. Dalam artian di sini bahwa manusia itu hidup membutuhkan manusia yang lain, sehingga untuk membuat sebuah kekuatan yang cukup besar dibutuhkan kebersamaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Agar mencapai tujuan yang diinginkan, maka dibutuhkan sebuah organisasi. Seiring dengan itu, manajemen sumber daya manusia ini otomatis itu sudah dilakukan. Karena apa? Pada dasarnya, manajemen sumber daya manusia ini adalah mengatur orang-orang yang terlibat dalam kumpulan atau organisasi itu. Itu sepintas tentang lahirnya kenapa sumber daya manusia ini dibutuhkan. Nah, dalam tonggak sejarah yang teramat penting, di mana menandai diperlukannya adanya sumber daya manusia. Dampak revolusi yang terjadi di Inggris ini ternyata tidak hanya merubah cara memproduksi, tetapi juga penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya, di mana lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksi barang secara besar-besaran dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Dalam artian bahwa revolusi industri yang dimulai terjadi di Inggris saat itu kemudian memunculkan bagaimana tingkat perkembangan teknologi yang ada, yang berjalan di situ. Sehingga tingkat produksi yang ada di beberapa perusahaan-perusahaan itu tentunya akan sangat meningkat tajam, dan itu kemudian memungkinkan untuk memanfaatkan tenaga manusia. Nah, penggunaan tenaga besar-besaran inilah yang akan menuntut pemilik perusahaan mulai memikirkan gajinya, penempatan, perlakuan terhadap karyawan termasuk kesejahteraannya. Dalam artian, perusahaan yang dijalankan oleh kita misalnya atau oleh seseorang itu memungkinkan agar bagaimana pelibatan manusia itu semakin banyak, sehingga perusahaan itu membutuhkan yang namanya proses perencanaan, kira-kira SDM yang mau dilibatkan untuk menjalankan perusahaan ini jumlahnya berapa, kemudian berpikir tentang gajinya, termasuk berpikir orang ini direkrut untuk ditempatkan di mana, termasuk kemudian perlakuan terhadap karyawan, dalam hal ini kesejahteraannya. Itulah yang kemudian menjadi dasar sehingga dibutuhkannya yang namanya sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia, sehingga orang yang dilibatkan dalam sebuah perusahaan itu mengerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Itulah sehingga tidak mungkin kemudian perusahaan merekrut orang bekerja semua, misalnya 10 orang bekerja di satu titik kemudian berpindah lagi ke titik lain. Dari 10 orang itu direkrut berdasarkan penempatan. Dalam artian kita merekrut orang si A ini memiliki potensi apa, si B ini punya potensi apa, sehingga nanti ketika sudah melakukan rekrutmen mereka ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan yang kita miliki ini. Jadi itu salah satu dasarnya. Sehingga dengan semakin berkembangnya jumlah organisasi berskala besar, para manajer puncak merasa bahwa mereka tidak lagi mampu untuk menangani sendiri masalah kesejahteraan pekerja.
Artinya begini, di awal-awal manajemen sumber daya manusia ini tidak terlalu banyak dipikirkan. Barangkali yang banyak dipikirkan perusahaan-perusahaan itu fokusnya kepada bagaimana tingkat produksi ini bisa meningkat, produk yang kita jual bisa mendapatkan penerimaan yang baik oleh customer atau konsumen atau nasabah atau yang lainnya. Kemudian bagaimana marketnya atau pemasarannya bisa juga meningkat, sehingga yang diinginkan adalah capaian agar produk yang kita jual itu bisa dibeli oleh masyarakat secara luas. Awalnya fokusnya di situ. Memungkinkan ketika kemudian bertambahnya jumlah organisasi-organisasi yang berskala besar, sehingga tidak mungkin manajer puncak itu sampai memfikirkan bagaimana menata orang-orang yang terlibat dalam organisasi itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya yang kita sebut sebagai manajemen sumber daya manusia. Lalu apa pengertian dari manajemen sumber daya manusia? Dalam konsep ini, organisasi memiliki bermacam sumber daya sebagai input untuk diubah menjadi output berupa produk, barang, dan jasa. Tentu ini jelas sudah seperti yang kita ketahui bersama dalam materi kuliah pengantar ilmu manajemen, juga dijelaskan tentang organisasi atau macam-macam organisasi. Secara umum organisasi itu kan terbagi menjadi dua, ada organisasi profit dan ada organisasi non-profit. Organisasi profit ini lebih banyak mendorong agar organisasi itu menguntungkan kepada pengelola ataupun seseorang yang sudah mengeluarkan modal yang cukup besar. Sementara organisasi non-profit itu organisasi yang tujuannya tidak memiliki keuntungan berupa finansial atau hal lain, lebih kepada proses pengabdian di situ. Nah, di sini jelaskan bahwa organisasi memiliki bermacam-macam sumber daya. Tentu yang kita kenal sumber daya itu ada dua, ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, di mana dua-duanya itu akan dijadikan input untuk bisa diolah menjadi output. Input itu memasukkan, output itu dikeluarkan, kira-kira begitu. Nah, sumber daya tersebut meliputi modal ataupun uang. Nah, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi, dan manusia dan sebagainya. Di antara berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting. Kenapa sumber daya manusia itu disebut sebagai komponen yang paling penting dalam berjalannya sebuah organisasi? Tentu iya, karena apa? Misalnya tanpa SDM bagaimana menggerakkan perencanaan produksi? Tanpa SDM bagaimana kemudian bisa memproduksi? Tanpa SDM kemudian bagaimana bisa memungkinkan untuk memasarkan? Karena titik-titik itu semua muaranya adalah orang yang menjalankan adalah sumber daya manusia, sehingga membutuhkan diatur mereka agar mereka bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian untuk mendukung berjalannya sebuah proses yang kita sebut sebagai organisasi tadi, begitu. Untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut sebagai manajemen sumber daya manusia. Dalam artian, orang yang bertugas untuk kemudian misalnya di bidang produksi, orang yang bertugas di bidang keuangan, orang yang bertugas di bidang administrasi, orang yang bertugas di bidang marketing, pemasaran, orang yang bertugas untuk kemudian menjadi pengantar misalnya. Itu semua adalah orang-orang yang terlibat dalam organisasi yang membutuhkan mereka itu di-manage atau diatur sedemikian rupa agar mereka bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jangan sampai mereka bekerja tidak ada standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur itu salah satunya adalah standar operasional atau cara kerja dia untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya. Siapa yang buat? Ya, manajerial sumber daya manusia ini. Nah, ini menurut ahli, di mana menurut ahli ini manajemen sumber daya manusia ini sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif
dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Ini menurut ahli Smart dan Huber, ini dimana menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia ini sebenarnya berkontribusi untuk kemudian mengarahkan agar SDM yang ada itu betul-betul bekerja sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi, harapan-harapan organisasi. Meliputi apa saja? Meliputi penggunaannya, penggunaan fungsinya, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang itu muaranya kepada efektif, adil untuk kepentingan individu, kepentingan kelompok, organisasi maupun masyarakat secara luas. Fokus MSDM terletak pada upaya mengelola SDM di dalam dinamika interaksi antara organisasi pekerja yang acap kali memiliki kepentingan berbeda. Artinya begini, yang dimaksud di sini fokus MSDM ini sebenarnya pengaturan dinamika, karena biasanya di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi apapun itu namanya, karena perusahaan itu termasuk organisasi profit, termasuk hal-hal lain juga yang berhubungan dengan organisasi ini, biasanya masing-masing orang itu memiliki kepentingan tersendiri. Kadang kepentingan organisasi itu tidak sama dengan kepentingan pekerja atau karyawan dalam ini. Sehingga agar bagaimana kemudian terjadi sinergi antara kepentingan organisasi dan kepentingan pekerja ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik perusahaan atau pemimpin organisasi, maka dibutuhkan yang kita sebut sebagai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini sebenarnya mengatur dan mengarahkan agar terjadi konektivitas antara organisasi dan karyawan yang bekerja di organisasi itu sendiri. Nah, dalam dalam keterangannya juga ahli juga menjelaskan bahwa Stonery juga menambahkan bahwa berupaya mengintegrasikan kepentingan organisasi dan pekerjanya. Makanya saya sebut tadi ada konektivitas. Selama ini kan begini, bisa saja kalau mereka antara organisasi dan karyawan tidak diatur yang kita sebut sebagai sumber daya manusia, mereka akan berjalan sendiri-sendiri. Yang penting saya bekerja mendapatkan honor, ya selesai. Maka di sini organisasi yang sudah merekrut pekerja ini capaiannya juga tidak akan maksimal, sehingga membutuhkan yang kita sebut sebagai manajerial, pengaturan manajerial antara kepentingan organisasi dan kepentingan pekerja ini sama-sama berjalan. Lembaga kepada pekerja maupun pekerja kepada lembaga, organisasi kepada pekerja, atau sebaliknya pekerja kepada organisasi. Ini harus sama-sama berjalan seirama, sehingga tujuan-tujuan yang diinginkan oleh organisasi itu bisa tercapai dengan baik. Nah, sumber daya manusia ini bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan SDM organisasi dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan masa depan. Jadi begini, yang dimaksud dengan manajemen merupakan bagian untuk menentukan pergerakan SDM organisasi ini, itu mengatur dari proses perencanaan sampai hasil yang ingin dicapai. Jadi sebenarnya manajemen manusia ini bagian dari alur proses manajemen untuk menentukan pergerakan organisasi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sekalipun perusahaan itu sudah memiliki kecanggihan teknologi, itu masih membutuhkan yang namanya manusia atau sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang ada ini harus ada terjadi konektivitas juga di situ. Makanya disebut sebagai pergerakan SDM sumber daya manusia organisasi. Artinya sumber daya manusia di organisasi ini akan menentukan arah yang direncanakan hari ini dengan capaian yang diinginkan di masa yang akan datang. Tentu setiap perusahaan itu memiliki rencana dan memiliki target-target yang diinginkan. Nah, pengelolaan SDM ini juga diarahkan pada upaya untuk mendapatkan orang yang tepat dan memiliki komitmen kuat terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Kenapa SDM ini sangat dibutuhkan? Kenapa manajemen SDM ini sangat dibutuhkan? Ini kadang sebagian perusahaan, ya mohon maaf, tidak semua perusahaan atau sebagian organisasi dan tidak semua organisasi. Ini ada sebagian yang kemudian mengabaikan tingkat kebutuhan, tingkat kebutuhan tentang urgensi atau kepentingan dari manajemen sumber daya manusia. Padahal manajemen sumber daya manusia ini sangat penting karena itu mengatur orang dan mengatur konektivitas antara orang dan organisasi.
Nah, di sini jelas bahwa disebut bahwa tujuan dari sumber daya manusia, adanya manajemen sumber daya manusia ini dalam rangka memperoleh SDM. Dalam rangka memperoleh SDM, di mana SDM yang akan kita tempatkan di perusahaan itu memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Tentu semua itu memiliki komitmen untuk mendorong tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi manajemen sumber daya manusia ini dibutuhkan dalam rangka mencari orang yang tepat untuk ditempatkan pada tempat yang tepat. Jangan sampai kemudian perusahaan itu atau organisasi itu merekrut orang tidak sesuai dengan kemampuannya. Misalnya dia punya kemampuan di bidang di bidang teknologi, tapi ditempatkan misalnya di bidang marketing, itu kan jauh. Nah, kehati-hatian itulah memunculkan bukan memunculkan, tapi lebih kepada tingkat urgensi untuk kemudian melakukan adanya pentingnya daripada manajemen sumber daya manusia ini. Sehingga lewat manajemen sumber daya manusia ini sudah diketahui kira-kira perusahaan ini membutuhkan berapa karyawan, dan kira-kira karyawan yang akan direkrut itu akan ditempatkan di mana, dengan melalui proses yang kita sebut sebagai identifikasi posisi dulu sebelum melakukan proses rekrutmen. Nah, di sini juga ditegaskan bahwa manajemen sumber daya manusia ini berbeda dengan manajemen personalia. Ini yang harus digarisbawahi. Manajemen sumber daya manusia ini menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan, aset. Sehingga apa? Sehingga harus dikelola dengan baik. Jadi MSDM sifatnya lebih strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Sementara bagaimana dengan manajemen personalia? Manajemen personal ini menganggap karyawan sebagai salah satu faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif, atau manajemen personal lebih menekankan pada sistem dan prosedur. Ini bedanya antara manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Kalau manajemen sumber daya manusia itu menganggap pekerja, karyawan yang terlibat di perusahaan kita itu dianggap sebagai aset mereka. Yang namanya aset harus dirawat. Yang namanya aset harus kemudian kompetensinya ditingkatkan, terus didorong untuk memajukan perusahaan yang kita jalankan ini. Yang namanya aset, bagaimana mereka dipikirkan kesejahteraannya. Jangan sampai hari ini menganggap aset kemudian yang penting perusahaan sudah membayar ya selesai. Tidak seperti itu. Yang namanya aset juga dipikirkan bagaimana tingkat kesehatannya. Berbeda dengan manajemen personalia, di mana kalau manajemen personalia itu menganggap karyawan sebagai faktor produksi, sehingga harus dimanfaatkan, harus lebih sama dengan mesin begitu. Kira-kira begitu. Kan ada perusahaan yang memperkerjakan karyawan itu hanya sebatas digunakan atau dimanfaatkan hari ini juga. Artinya tidak untuk besok, tidak untuk selanjutnya, dan dibayar pada hari itu juga. Kalau manajemen SDM tidak seperti itu. Jadi manajemen SDM itu bagaimana orang yang dipekerjakan di perusahaan itu dirawat betul. Mulai dari kesejahteraannya, kompetensinya, kemudian kesehatannya, itu semua dipikirkan. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa karyawan, manajemen sumber daya manusia ini akan memberikan efek positif terhadap keberlangsungan perusahaan yang kita pimpin begitu. Kira-kira begitu. Nah, saya akan berlanjut pada temu selanjutnya tentang apa itu manajemen SDM secara spesifik, sudah secara secara lebih detail lagi. Tapi seperti apa? Jangan lupa terus Anda simak mata kuliah MSDM yang saya ampu di di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.